mungkin Pak Hasto akan memenangkan pra-peradilan ini. Dan dengan situasi yang seperti ini, tiba-tiba muncul survei. Oh, jurus lama ternyata. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya kaget sekali karena tiba-tiba muncul berita survei terkait kasus Harun Masiku. Kok bisa gitu? Ya karena biasanya survei itu kan survei kepuasan terhadap pemerintah, terhadap kinerja presiden, wakil presiden, gubernur, atau wali kota, bupati gitu ya. Survei terhadap kepuasan kabinet merah putih atau para menteri yang ada di rezim hari ini. Itu biasanya yang dilakukan oleh para lembaga survei. Tapi tiba-tiba muncul survei terhadap kasus Harun Masiku. Ini sulit untuk dipercaya, tapi ternyata setelah saya baca, memang mereka lakukan. Memang lembaga survei ini nanya ke masyarakat terkait kasus Harun Masiku. Saya nggak membayangkan gitu ya, bagaimana surveyor itu nanya ke masyarakat, kalian tahu nggak ada kasus Harun Masiku? Ya, tapi oke lah gitu ya, ini sudah terlanjur dilakukan sama lembaga survei LSI, dan kemudian sudah muncul data-datanya di mana 36,2% masyarakat itu tahu dan mengikuti kasus Harun Masiku, di mana dari 36,2% itu 15,3%-nya sangat yakin bahwa Pak Hasto terlibat dalam kasus ini, dan 61,7% percaya bahwa Hasto terlibat. Jadi sangat percaya, dan percaya ini kalau ditotal secara keseluruhan mencapai 77% dari 36,2% tadi. Jadi dari 36,2% masyarakat yang tahu, 77%-nya yakin bahwa Pak Hasto Kristianto terlibat atau ikut campur dalam kasus Harun Masiku. Dari sisi data dan metode survei yang mereka lakukan, ini semuanya katakanlah benar. Katakanlah ini benar-benar mereka lakukan. Tapi yang salah kemudian di pemberitaan di media, karena seolah-olah 77% masyarakat Indonesia itu yakin bahwa Pak Hasto Kristianto terlibat dalam kasus Harun Masiku. Padahal ini data yang salah, meskipun datanya benar. Gimana ya cara menjelaskannya? Datanya sih benar gitu. 77% masyarakat yang tahu terkait kasus Harun Masiku itu yakin Pak Hasto terlibat gitu. Benar secara data. Menjadi salah ketika diklaim seolah-olah ini menjadi data masyarakat Indonesia. Seolah-olah 77% masyarakat Indonesia yakin bahwa Pak Hasto terlibat. Ini yang salah, karena yang 77% ini yang meyakini bahwa Pak Hasto terlibat itu hanya dari 36% tadi. Sementara sisanya nggak tahu mereka atau nggak yakin gitu. Jadi kalau dari 36,2%, 77%-nya itu hanya total menjadi 27,7%. Sehingga ya dari apa yang diklaim hari ini dari semua pemberitaan yang ada, kalau mau diklaim masyarakat Indonesia, itu secara total hanya sekitar 27% masyarakat Indonesia yakin bahwa Pak Hasto terlibat. Sisanya 73%-nya ya mereka nggak tahu atau mereka nggak yakin bahwa Pak Hasto terlibat gitu kan. Jadi ini adalah sebuah pemberitaan yang rancu sekali dan nggak jelas sama sekali, karena banyak sekali kejanggalan. Yang pertama ya ini survei terkait satu kasus. Yang kedua, klaimnya seolah-olah masyarakat Indonesia itu 77%-nya yakin bahwa Pak Hasto terlibat. Padahal enggak gitu. Padahal fakta menunjukkan yang sebaliknya. Dari dua kejanggalan ini, tapi ternyata kemudian masih direspon secara positif sama KPK. Udahlah surveinya aneh, data dan pemberitaannya berbeda dengan data yang dihasilkan, tapi kemudian direspon secara sangat-sangat positif oleh pihak KPK. KPK bilang menurut juru bicara Tessa Mahardika, KPK tidak akan memberikan tanggapan terhadap objek survei tersebut. Namun kami bersyukur bahwa masyarakat masih memberikan nilai positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK. Ini kan kayak emak-emak yang naik motor ini. Mau memberikan tanggapan, tapi memberikan nggak mau memberikan tanggapan, tapi memberikan tanggapan.
belok kanan, sen kanan, belok kiri. KPK. Gimana cerita? Jadi ya dari kejanggalan-kejanggalan yang ada, udahlah surveinya terkait kasus, terus kemudian klaim dan pemberitaannya berbeda dengan data yang didapatkan, dan orang kalau nggak baca secara keseluruhan, kalau nggak teliti itu nggak ngerti terkait pemberitaan yang ada. Jadi seolah-olah diklaim 77% masyarakat yakin Hasto terlibat gitu, padahal enggak, datanya enggak seperti itu. Dan yang menjadi perhatian atau menarik untuk kita tanyakan, kenapa kok tiba-tiba ada survei? Kasus Harun Masiku ini kan sudah disidang sejak tahun 2020 lalu. Sekarang 2025 tiba-tiba ada survei. Oke lah, memang katakanlah karena ada tersangka baru, karena Pak Hasto menjadi tersangka. Tapi kenapa baru sekarang? Saya nggak tahu ya di kasus-kasus yang lain, kasus korupsi atau kriminal yang lain, apakah ada surveinya juga, saya nggak ngerti. Tapi seingat saya, baru sekarang ada kasus terkait kasus korupsi atau penyuapan yang nilainya kurang dari 1 miliar, tiba-tiba muncul survei yang kalau secara pembiayaan, hasil biaya surveinya bisa lebih dari 1 miliar. Itu kan menjadi membingungkan sama sekali. Ini sebenarnya apa kok tiba-tiba ada survei? Udah gitu direspon positif pula sama KPK. Ya oke lah, memang katakanlah mungkin ini kita sedang memasuki era baru, bahwa ya bisa aja nggak ada yang salah kasus itu disurvei, ya sah-sah saja. Tapi ya oke lah kalau memang kita sepakat dengan cara-cara yang seperti itu. Ya saya sebagai rakyat biasa hanya berharap agar ke depan itu ada juga survei misalkan terkait Blok Medan. Ditanya tuh kepada masyarakat, percaya nggak masyarakat kalau Blok Medan itu punya Bobi dan Kahiyang misalkan, atau punya anak Pak Jokowi. Atau survei juga tuh Kaisang misalkan, percaya nggak kekayaan Kaisang itu bisa cepat seperti itu dapat dari mana? Atau misalkan terkait Fufu Fafa gitu ya, yang sempat trending dan dibicarakan oleh banyak orang selama berminggu-minggu. Coba dong dibuat surveinya. Percaya nggak masyarakat bahwa Fufu Fafa itu ternyata miliknya Gibran? Itu berapa persen yang percaya? Itu kan perlu juga untuk dilakukan survei, tapi kan ya nggak ada selama ini gitu. Jadi ya semoga setelah ini muncul survei-survei terkait itu. Dan selain soal era baru dan mungkin ini gaya baru di era rezim yang baru, saya kemudian jadi berpikir gitu ya, ini sebenarnya ada apa sih? Setelah saya coba baca pemberita-berita yang ada dalam beberapa hari terakhir ini, ternyata ada kaitannya mungkin dengan pra-peradilan Pak Hasto Kristianto. Karena dalam sidang kemarin yang menyebutkan bahwa pentersangkaan seorang Hasto Kristianto ini dianggap tidak sah, dianggap lemah dan sebagainya, itu ternyata juga tergambar di sidang pra-peradilan, karena KPK nampak terlalu fokus untuk nostalgia pada tahun 2020 lalu. Jadi data-data yang disampaikan oleh KPK, cerita-cerita yang muncul di pengadilan kemarin, semuanya adalah cerita-cerita lama. Sudah pernah kita dengarkan di tahun 2020 lalu, yang katanya berlindung di PT IKA, yang katanya harus merendam handphone dan sebagainya. Itu kan juga sudah menjadi materi di tahun 2020 lalu, menjadi materi persidangan, dan kemudian apa yang disampaikan oleh pihak KPK itu semuanya sudah pernah dijelaskan di persidangan terkait Harun Masiku, yang kemudian membuat Komisioner KPU Wahyu itu menjadi tahanan sekarang gitu ya. Kayaknya sudah divonis bebas gitu. Jadi ini sudah selesai di tahun 2020 lalu, termasuk dakwaan-dakwaan yang hari ini disampaikan oleh pihak KPK, di mana katanya ada keterlibatan atau ikut serta untuk menyediakan uang sebesar 400 juta rupiah. Itu juga sebelumnya sudah pernah dibahas di persidangan tahun 2020 lalu, dan pihak KPK sebenarnya dalam dakwaannya itu juga sudah menyampaikan bahwa uang 400 itu milik atau kepemilikan dari Harun Masiku. Dan kesimpulan dari yang saya baca dari pra-peradilan yang diselenggarakan kemarin, tidak ada bukti baru. Semuanya hanya cerita-cerita lama yang dulu pernah kita dengarkan di tahun 2020 lalu. Nah, kalau dengan klaim atau kenyataan yang seperti ini KPK tidak bisa membuktikan, tidak bisa memberikan satu bukti baru, itu seharusnya memang status tersangka Hasto Kristianto menjadi sangat lemah sekali dan patut untuk kemudian dibatalkan. Karena nggak ada bukti baru. Sementara kasusnya sudah ingkrah sejak tahun 2020 lalu. Sehingga ketika KPK mentersangkakan Pak Hasto hari ini tanpa bukti baru, tanpa pembuktian yang bisa mereka jelaskan di pra-peradilan, ya maka setelah ini nampaknya Pak Hasto
ya dicabut status tersangkanya. Dan semua cerita atau penggeledahan yang dilakukan oleh pihak KPK kemarin, yang katanya dapat flash disk, dapat buku, dan sebagainya, itu menjadi satu catatan yang patut juga untuk kita pertanyakan. Ngapain mereka kemudian melakukan penggeledahan kalau dalam pra-peradilan justru tidak ditampilkan bukti-bukti baru seperti yang mereka klaim sebelumnya. Jadi ya sekilas nampaknya kalau ini berjalan secara jujur dan adil, mungkin Pak Hasto akan memenangkan pra-peradilan ini. Dan dengan situasi yang seperti ini, tiba-tiba muncul survei. Oh, jurus lama ternyata. Ya wajar kalau kemudian muncul survei atau membutuhkan survei untuk menjadi dorongan dan dukungan kepada KPK. Tapi faktanya ini adalah kasus hukum yang seharusnya hanya berdasarkan bukti-bukti dan data, bukan soal persepsi atau penilaian masyarakat. Sehingga kalau KPK nampak bahagia dengan adanya survei ini gitu ya, merespon secara positif, ya kayaknya emang mereka udah kebingungan mau ngapain lagi setelah itu. Ya, untuk satu kasus Harun Masiku, apapun yang ada di KPK sana, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, mari selesaikan dengan cara-cara yang benar saja gitu ya. Kalau mau bicara soal persepsi, politik, dan sebagainya, ya sebaiknya jangan di KPK. Atau KPK jangan lagi bernama sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bilang aja sebagai Komisi Pemberantasan Kasus-Kasus Lawan misalkan. Ya, semoga ini menjadi satu catatan yang menarik untuk kita semua. Dan terkait pra-peradilan, apapun hasilnya, apakah Pak Hasto akan tetap menjadi tersangka, atau setelah ini kemudian dicabut status tersangkanya, pada akhirnya bagi saya, itu nggak ada gunanya lagi gitu. Karena Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan, itu udah pasti akan diganti di Kongres pada bulan April nanti. Udah pasti, setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri, udah pasti akan diganti. Karena Pak Hasto sudah menjadi Sekjen terlama dalam sepanjang sejarah PDI Perjuangan. Sehingga dia nggak akan bertahan lagi. Dia nggak akan menjadi Sekjen lagi untuk periode sampai tahun 2030 nanti. Udah pasti diganti. Jadi mau Pak Hasto itu dipenjara atau nggak dipenjara, jadi tersangka atau nggak tersangka, bagi kita nggak ada gunanya. Bagi Presiden Prabowo ya udah selesai. Cerita ini udah selesai. Karena sebentar lagi juga sudah akan diganti oleh orang baru. Tapi nampaknya memang bagi pihak-pihak tertentu, dendam-dendam politik mereka kepada Pak Hasto Kristianto ini masih belum terselesaikan. Makanya kemudian muncullah cerita-cerita lucu, survei, dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.